Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan perkuliahan pengolahan hama terpadu. Kita akan membahas materi tentang teknik pengambilan sampel. Masih berhubungan dengan materi pertemuan sebelumnya, yakni pemantauan ekosistem, di mana pada saat pemantauan ekosistem itu dilakukan, berarti kita di sana akan mengambil data biotik dan abiotik yang mempengaruhi ekosistem tersebut. Maka pada saat pengambilan data tersebut berarti kita harus melakukan pengambilan sampel. Jadi di sini kita terlebih dahulu sebelum melakukan pengambilan sampel, maka langkah pertama yang harus kita lakukan itu adalah menentukan metode pengambilan sampel. Metode pengambilan sampel itu ada 3, ada metode mutlak, yang kedua itu ada metode nisbi, yang ketiga itu ada indeks populasi. Untuk metode mutlak sendiri itu adalah metode pengambilan sampel di mana data hasil pendugaan populasi itu dapat dikonversi dalam bentuk luas bidang permukaan tertentu, ya. Kemudian hasil analisis atau pendugaan populasi menggunakan metode pengambilan sampel mutlak ini biasanya tingkat ketelitiannya itu jauh lebih tinggi. Karena itu metode pengambilan sampel mutlak ini itu direkomendasikan untuk penelitian ekologi, begitu juga direkomendasikan untuk pengambilan sampel yang dimana nanti hasilnya itu akan menjadi dasar untuk menentukan tindakan pengendalian yang akan dilakukan untuk hama tertentu. Metode yang kedua, seperti yang saya sebutkan tadi, adalah metode nisbi. Ya, metode nisbi, di mana metode pengambilan sampel ini hasil dari pendugaan populasinya itu nantinya itu tidak bisa kita konversi dia dalam bentuk luas bidang permukaan tertentu. Ya, karena itu hasilnya ini dia tidak tingkat ketelitiannya itu rendah gitu. Untuk itu metode ini tidak direkomendasikan untuk penelitian ekologi dan juga tidak direkomendasikan untuk dasar penentuan tindakan pengendalian. Beberapa bentuk teknik pengambilan sampel yang masuk dalam kelompok pengendalian nisbi, metode nisbi ini adalah penggunaan pitfall trap, insect net, kemudian penggunaan yellow pen trap. Itu dia masuk dalam kelompok metode pengambilan sampel nisbi. Yang terakhir itu adalah metode indeks populasi. Berbeda dengan dua metode sebelumnya, kalau untuk metode mutlak dan nisbi itu kita melakukan koleksi langsung terhadap hama atau organisme yang menimbulkan kerusakan pada tanaman itu. Akan tetapi pada metode indeks populasi itu kita melakukan pengamatan kepada benda-benda atau sisa dan gejala serangan dari hama tersebut. Misalnya kita melakukan pengamatan pada gejala kerusakan, kita melakukan pengamatan pada kotoran sisa dari serangan hama tersebut, atau kita melakukan pengamatan kepada lubang gerekan yang disisakan oleh hama-hama seperti hama-hama penggerek batang gitu. Hasilnya ini juga dia tidak, tingkat ketelitiannya itu juga rendah gitu, dan juga tidak direkomendasikan untuk untuk datanya itu yang akan kita gunakan sebagai dasar untuk penentuan tindakan pengendalian. Itu 3 bentuk metode pengambilan sampel. Saya ulangi lagi, pertama itu ada metode mutlak, yang kedua itu ada metode nisbi, yang ketiga itu adalah indeks populasi. Berikutnya kita masuk, setelah kita lanjut ya ke materi berikutnya. Setelah kita menentukan apa metode pengambilan sampel yang akan kita gunakan, maka langkah berikutnya yang kita lakukan itu adalah kita menyusun program pengambilan sampel. Ya, kita menyusun program pengambilan sampel. Apa saja ketentuan-ketentuan atau langkah-langkah yang akan kita lakukan ketika kita menyusun program pengambilan sampel. Yang pertama itu adalah kita menentukan unit sampel, ya. Yang kedua itu kita menentukan interval pengambilan sampel. Yang ketiga itu kita menentukan ukuran sampel. Yang keempat itu desain atau pola pengambilan sampel. Dan yang terakhir itu adalah mekanik dari pengambilan sampel. Kita bahas satu-satu. Pertama, unit sampel. Unit sampel itu adalah unit terkecil dari tempat pengamatan kita. Ya, unit terkecil dari tempat pengamatan kita.
Kemudian ketika kita akan melakukan pengambilan sampel, kemudian kita menetapkan unit sampel, apa-apa saja yang perlu kita perhatikan. Pertama, unit sampel ini dia nanti akan dipengaruhi oleh tujuan dari pengambilan sampel kita. Artinya, sampel yang akan kita ambil itu akan kita gunakan untuk apa gitu. Ya, akan kita gunakan untuk apa. Kemudian unit sampel itu juga dipengaruhi oleh biologi dari hama yang akan kita amati. Kemudian yang terakhir, penentuan unit sampel itu juga dia berhubungan dengan alat analisis yang akan kita gunakan, ya. Apa alat analisis yang kita gunakan. Kemudian apa saja contoh bentuk dari unit sampel ini? Yang pertama, yang paling umum itu contoh unit sampel itu adalah misalnya unit sampel itu peta lahan, ukurannya itu misalnya 1 kali 1 meter atau 1 kali 2 meter. Misalnya kalau untuk komoditi perkebunan seperti kelapa sawit itu kan jarak tanamnya lebih lebar. Nah, biasanya unit sampelnya itu ukurannya misalnya 9 kali 9 ya, persegi. Sehingga di dalam peta sampel itu nanti terdapat beberapa 1 atau 2 tanaman kelapa sawit. Berikutnya tadi sudah masuk yang pertama ya unit sampel, yang kedua itu interval pengambilan sampel. Nah, interval pengambilan sampel itu adalah rentang waktu sejak pengambilan sampel pertama ke pengambilan sampel berikutnya. Berapa rentang waktunya? Untuk menentukan rentang waktu untuk pengambilan sampel itu ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama itu adalah fase pertumbuhan tanaman. Ya, fase pertumbuhan tanaman. Artinya semakin cepat fase pertumbuhan tanaman, maka interval pengambilan sampel kita itu lebih singkat dia. Contoh tanaman hortikultura. Kalau kita melakukan pengamatan pada tanaman hortikultura, itu rekomendasi untuk waktu pengamatan itu adalah 1 minggu atau 2 minggu. Ya, artinya dalam waktu 1 atau 2 kali atau 2 minggu itu kita telah melakukan pengamatan. Berbeda dengan komoditi perkebunan yang pertumbuhan itu lama, biasanya untuk pengamatan itu dia dilakukan dalam periode yang cukup rentang cukup lama ya. Biasanya itu dia 1 kali 1 bulan biasanya. Ya. Kemudian yang kedua itu ukuran sampel. Ukuran sampel yang dimaksud di sini itu adalah jumlah sampelnya gitu. Jumlah unit sampel. Jadi dalam satu hamparan lahan itu berapa jumlah unit sampelnya gitu. Ya. Nah, untuk menentukan jumlah unit sampel ini itu juga ada beberapa faktor yang perlu kita perhatikan. Faktor pertama yang perlu kita perhatikan ketika menentukan jumlah unit sampel ini atau jumlah jumlah peta sampel kita ini, yang paling pertama perlu kita perhatikan itu adalah pola sebaran dari serangga yang akan kita amati. Apakah polanya itu teratur, apa polanya itu acak, atau polanya itu mengelompok. Saya contohkan satu saja. Kalau untuk serangga yang pola sebarannya itu acak, berarti unit sampelnya itu lebih banyak gitu. Ya, unit sampelnya lebih banyak. Sehingga kita mengharapkan unit sampel yang lebih banyak ini nanti bisa mengoleksi hama yang dia itu pola menyebarnya itu acak pada lahan tersebut. Oke, berikutnya yang keempat itu desain atau pola pengambilan sampel. Ya, desain atau pola pengambilan sampel ini itu berhubungan dengan bagaimana cara kita menentukan unit sampel pada satu lahan. Ya, bagaimana cara kita menentukan unit sampel di dalam satu lahan. Ada 3 metodenya. Yang pertama itu disebut dengan acak sederhana. Yang kedua itu ada acak berlapis, stratified random sampling. Ya. Kemudian yang ketiga itu yang disebut dengan metodenya itu sistematis. Nah, yang paling banyak digunakan itu biasanya adalah rancangan metode sistematis ya, sistematis. Kalau untuk metode rancangan acak sederhana itu misalnya di dalam satu lahan itu kita ambil saja sampelnya itu misalnya kebun kelapa sawit. Di satu kebun kelapa sawit itu ada 126 populasi. Kemudian dari populasi itu kita ambil sampelnya itu misalnya 10%, ya kan? Kalau 10% berarti kan ada 12 sampai 13 batang. Nah, yang jadi persoalannya di sini adalah bagaimana cara kita menentukan sampel sebanyak 12 sampai 13 batang dari 126 batang pokok sawit yang ada di lahan tersebut. Ya kan? Nah, kalau kita menggunakan metode acak sederhana, maka dia dengan cara diundi gitu. Semua tanaman itu dari 1 sampai ke 126 itu kita labeli dia, kemudian kita acak satu-satu. Kita undi. Setelah kita acak, kita undi dia. Nah, nanti tanaman yang terundi, maka itu yang kita gunakan sebagai tanaman sampel.
ya. Kemudian stratified random sampling atau rancangan acak berlapis ya, berlapis. Jadi kalau untuk rancangan acak berlapis ini pertama kita harus menentukan kriteria dulu. Misalnya kita menentukan kriteria lahan itu berdasarkan tingkat kerusakannya. Ada lahan itu yang tingkat kerusakannya itu rendah, ada lahan itu yang tingkat kerusakannya itu sedang, kemudian ada lahan itu yang tingkat kerusakannya itu tinggi. Kemudian pada masing-masing lahan itu nanti yang sudah ditentukan kriterianya itu baru kita tentukan unit sampel kita di sana. Misalnya ada 10 unit sampel pada lahan dengan tingkat kerusakan rendah. Ada nanti 10 unit sampel pada lahan dengan kriterianya itu sedang. Kemudian ada 10 sampel pada lahan yang kategorinya itu dengan tingkat serangannya itu tinggi gitu, ya. Kemudian yang ketiga adalah metode sistematis. Metode sistematis ini kita tidak melakukan pengacakan. Yang metode sistematis ada beberapa bentuk pola pengambilan sampel sistematis ini. Yang pertama dia itu disebut dengan polanya itu yang paling banyak digunakan itu adalah garis diagonal. Ya, garis diagonal. Kemudian yang kedua itu ada pengambilan sampelnya itu dengan cara zigzag. Ya, zigzag dia. Kemudian yang terakhir itu adalah mengikuti pola tanam. Mengikuti pola tanam itu misalnya dia mengikuti baris tanaman itu. Misalnya untuk lajur yang kita ambil itu misalnya lajur kedua. Nah, kemudian kedua lajurnya itu kita ikuti yang pertama dari lajur kedua itu. Terus kemudian lajur kedua kita pindah dia. Misalnya berapa jaraknya? Kita tentukan. Misalnya kita cukup mengambil baris-baris yang bilangannya itu genap misalnya. Kita ambil yang kedua. Nah, berikutnya kita pindah ke lajur atau baris yang keempat, yang ke-6, ke-8, begitu seterusnya. Sesuai dengan berapa jumlah unit sampel kita. Dari 3 pola pengambilan sampel tadi, yang paling banyak digunakan dan yang direkomendasikan untuk pengambilan sampel yang digunakan pengamatannya sebagai data untuk pengambilan keputusan pengendalian, itu yang paling banyak digunakan itu adalah metode sistematis. Ya, metode sistematis. Berikutnya yang terakhir, langkah prosedur untuk pengambilan sampel yang terakhir itu adalah mekanis atau teknik pengambilan sampel. Nah, disinilah pembahasan kita hari ini. Ada beberapa teknik pengambilan sampel yang umum dilakukan. Secara garis besar, dia itu teknik pengambilan sampel itu dia dilakukan dengan 2 saja. Ya, pertama ada teknik pengambilan sampel langsung dengan tangan atau menggunakan perangkap. Ada yang kedua itu teknik pengambilan sampel secara tidak langsung. Bentuk-bentuk pengambilan sampel secara langsung itu adalah kita mengoleksi dengan tangan gitu. Ya, serangga-serangga yang misalnya menempel pada bagian tertentu dari tanaman itu dia kita ambil. Misalnya kita grus ya, kita kikis dia, kita simpan ke dalam botol koleksi. Di dalam botol koleksi itu sudah kita isi dengan alkohol. Kemudian juga bisa kita menggunakan perangkap. Perangkapnya misalnya kita menggunakan untuk mengoleksi serangga-serangga yang aktif di permukaan tanah. Nah, maka di sini kita menggunakan perangkapnya itu disebut dengan perangkap jebak ya, perangkap jebak atau pitfall trap ya, pitfall trap. Nah, pitfall trap ini prinsip mekanisme kerjanya itu adalah bagaimana mengoleksi serangga-serangga yang ada di permukaan tanah, yang aktif di permukaan tanah ya. Kemudian penggunaan perangkap pitfall trap ini dia termasuk ke dalam metode MISB seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, karena hasil dari tangkapan ini tidak bisa kita konversi dia ke dalam luas bidang permukaan tertentu. Kemudian apa-apa saja serangga-serangga yang dia itu bisa dikoleksi dengan metode pitfall trap ini atau perangkap jebak ini. Yang paling banyak itu bisa dari ordo Orthoptera, Hymenoptera, kemudian ada dari ordo Coleoptera, Dermaptera, kemudian dari Collembola, Diplura. Salah satunya lagi yang juga bisa dikoleksi itu adalah dari kelompok laba-laba. Berikutnya, metode pengambilan sampel yang kedua itu adalah dengan menggunakan light trap. Perangkap lampu ya, perangkap lampu ini yang paling banyak digunakan itu di sentra-sentra petanaman padi di Indonesia untuk mengoleksi imago dari penggerek batang padi ya, penggerek batang padi. Kemudian untuk tipe perangkap ini dia juga masuk ke dalam penggunaan perangkap lampu perangkap ini juga termasuk ke dalam tipenya nisbi ya. Jadi nisbi juga dia tidak bisa dikonversi dalam bentuk luas bidang permukaan tertentu. Kemudian sebenarnya prinsip kerja dari pelengkap lampu ini dia itu adalah memanfaatkan atau memanipulasi dari perilaku serangga, di mana serangga itu dia tertarik dengan cahaya ya.
Serangga-serangga yang bisa dikoleksi dengan perangkap lampu ini sebagian besar itu ada dari kelompok Lepidoptera. Bisa dari Lepidoptera, dari Odonata, dari Coleoptera, kemudian dari Hemiptera itu juga bisa dikoleksi dengan leg trap ini. Kemudian terakhir ada beberapa spesies dari ordo Hymenoptera itu juga bisa dikoleksi. Berikutnya alat koleksi secara langsung yang ketiga itu adalah yellow sticky trap, ya, atau perangkap lem kuning. Perangkap lem kuning juga termasuk metode Nisbi dia, metode Nisbi. Kemudian metode ini yang jadi kekurangannya biasanya sampelnya itu destruktif, dia rusak ya, karena dia serangga itu nanti dia menempel pada kertas tadi, sticky tadi menempel di sana, karena di kertas itu sudah ditempelkan perekat ya, perekat serangga ini menempel di sana. Jadi ketika kita koleksi dia, kadang ada bagian-bagian yang rusak, terutama itu adalah bagian sayap. Metode ini efektif untuk mengoleksi serangga dari ordo Hemiptera, kemudian dari ordo Diptera, kemudian juga bisa digunakan untuk mengoleksi hama dari kelompok Hymenoptera. Ya, itu metode yang ketiga, yellow sticky trap. Berikutnya, yang keempat itu kita menggunakan yellow pen trap. Yellow pen trap hampir sama dengan yellow sticky trap, bedanya kalau yellow pen trap kita menggunakan nampan. Nampan, kemudian nampan itu dia berwarna kuning, ya. Kemudian di dalam nampan itu nanti kita taruh cairan. Yang paling sederhana itu orang menggunakan larutan air yang dicampur deterjen. Ya, kemudian ke dalam nampan itu diisi air tersebut, ke dalamnya itu sepertiga dari nampan. Ini efektif untuk mengoleksi serangga-serangga yang tertarik dengan warna kuning. Ya, serangga tertarik dengan warna kuning, datang dia nanti kemudian tercemplung dia ke dalam larutan sabun yang sudah kita sediakan tadi. Metode ini juga efektif terutama untuk menarik serangga-serangga dari ordo Hymenoptera, ya, Hymenoptera, kemudian Diptera, ya, Diptera. Berikutnya metode koleksi serangga berikutnya itu adalah window trap, ya, atau perangkap jendela, ya, perangkap jendela itu juga dia termasuk ke dalam metode Nisbi. Kemudian metode ini efektif untuk mengendalikan serangga-serangga yang aktif terbang, ya, dia dalam bentuk jendela, kemudian serangga aktif terbang dia terbentur nanti jendela itu, kemudian di bawahnya itu kita kasih wadah itu telah kita isi cairan air, ya. Kemudian setiap menjatuh nanti dia tercemplung, mati dia. Setelah itu baru kita koleksi, ya, kita koleksi. Berikutnya metode sampling yang berikutnya itu adalah ferrotrap. Kita menggunakan feromon. Yang pernah pengalaman yang kami gunakan itu adalah penggunaan feromon untuk mengoleksi serangga hama kumbang tanduk pada kebun kelapa sawit, ya. Hama kumbang tanduk pada perkebunan kelapa sawit. Jadi penggunaan ferrotrap ini itu efektif untuk serangga dari ordo Diptera, kemudian Lepidoptera, kemudian juga beberapa spesies dari ordo Coleoptera. Kemudian yang terakhir, ini juga salah satu metode yang paling banyak digunakan itu adalah koleksi teknik pengambilan sampel serangga itu dengan menggunakan insect net, jaring ayun. Jaring ayun ini efektif untuk mengoleksi serangga-serangga yang dia itu aktif terbang, kemudian sering bertengger atau hinggap di tajuk tanaman. Jadi kita tangkap dengan menggunakan jaring ayun, ya, di jaring ayun. Kemudian pada saat kita melakukan pengkoleksi dengan menggunakan jaring ayun, jaringnya itu tidak hanya di udara saja, gitu. Kita misalnya bergerak di antara barisan tanaman, kemudian pastikan bahwa bibir dari jaring ayun itu dia mengena tajuk dari tanaman tadi, gitu. Nah, sehingga serangga-serangga yang ada di tajuk itu dia akan terkoleksi, ya, terkoleksi. Metode ini efektif untuk mengoleksi serangga dari ordo Hymenoptera, Coleoptera, Diptera, Lepidoptera, dan beberapa ordo lainnya. Oke. Kemudian ada beberapa serangga itu yang kita koleksi, serangga itu tidak aktif terbang, akan tapi tidak bisa kita koleksi dengan cara menggunakan perangkap-perangkap yang tadi, karena misalnya struktur tubuhnya yang lunak atau ukuran tubuhnya itu yang kecil, ya, seperti kutu daun, seperti wereng, itu kan tidak bisa. Maka metode yang cocok itu kita menggunakan aspirator, ya. Aspirator itu dia dengan cara dihisap, ya. Nanti kita menggunakan, kalau sederhana itu biasanya menggunakan botol bekas minum mineral itu, kemudian nanti di bagian penutupnya itu kita lubang dua, satu lubangnya itu untuk menaruh semacam saluran dari pipa itu ukurannya kecil, kemudian satu lagi untuk diarahkan ke hama itu. Jadi ketika satu lubang itu kita arahkan ke hama, yang satu lagi kita sedot, gitu. Otomatis nanti hama itu akan terhisap dia ke dalam botol aqua mineral tersebut. Kemudian ada lagi alat koleksi serangga itu kita menggunakan defect, ya. Defect itu dia dihisap, gitu.
Misalnya kita tentukan unit sampelnya itu misalnya rumpun padi. Rumpun padi itu kita hisap dia. Semua serangga yang ada di sana itu dihisap menggunakan adifek tersebut. Dan metode ini ternyata dia termasuk mutlak gitu. Karena hasil tangkapan itu bisa kita konversi. Kemudian juga bisa koleksi itu menggunakan Malaysia ya. Malaysia strap. Malaysia strap ini dia menggunakan rentangan kain til yang cukup besar, biasanya ukurnya itu 1 kali 1 meter ya. Metode ini juga efektif untuk mengoleksi serangga-serangga yang dia itu aktif terbang. Oke, nah, alhamdulillah selesai materi kita, teknik pengambilan sampel serangga ya. Tadi yang pertama saya jelaskan bahwa teknik pengambilan sampel serangga itu secara langsung menggunakan tangan atau menggunakan perangkap. Metode penggunaan perangkap itu mulai dari tadi pitfall trap, yellow sticky trap, yellow pen trap, window trap, insect net, defect, farm corp. Kemudian sampai yang terakhir itu tadi kita menggunakan feromon. Yang kedua, metode pengambilan sampel itu secara tidak langsung. Kalau yang tadi kita menangkap langsung gitu, sampel-sampel serangga kita. Kalau secara tidak langsung itu kita mengambil misalnya mengekstrak tanah itu. Tanah yang kita duga di dalam tanah itu terdapat serangga-serangga yang akan kita amati. Atau serasa-serasa misalnya. Ya, serasa-serasa kita kumpulkan, nanti kita ekstraksi serasa-serasa itu dengan cara disaring. Nah, kita harapkan ketika kita ekstraksi kita bisa mengoleksi serangga-serangga yang ada di dalam serasa-serasa tersebut. Begitu juga dengan yang ada di dalam tanah. Nah, itulah beberapa teknik pengambilan sampel. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.